Gimana kolaborasi kelompok kalian untuk menyelesaikan proyek ini dan inisiatif masing-masing orang bagaimana? Mulai dari Bani. Ya Bani, silakan Bani. Kalau kami kan kita bertiga itu rata-rata untuk pengerjaan jurnal ini by WA saja. Apa baik-baik aja? By WA. By WhatsApp. Jadi komunikasinya hanya komunikasi tulisan aja? Tidak ada diskusi? ada, jadi kita bisa telepon. call kalau nggak pas lagi kuliah, Iya. pas setelah kuliah. Terus? Kita paling banyak sih di WA. Karena kalau kelompok kita seminggu itu 2 kali saja WA. Jadi teleponnya di grup WA gitu. Rutin berkala? Terus Rutin berkala nggak? iya berkala. Seminggu 2 kali. Terus? Ya untuk awal untuk pembagian materi ya kita kan lagi meneliti ini sensei Japan Daba Center yang medianya itu di Instagram. Jadi kita itu sama websitenya. Jadi kita tuh bertiga membagi kan karena postingannya banyak, jadi kita bagi-bagi sensei. Di sini kita ada 11 data ya. Jadi kita bagi ada yang 4, ada yang 3 sensei. Terus selanjutnya untuk pembagiannya Siapa yang paling banyak 4? Kan datanya 11 dari total ya. Baginya gimana? Misalnya Hegar dapat 4, Maya 7 misal, berapa? Dari 11? saya Soalnya gini sih pas awal kita ngerjain, sebenarnya awalnya kan sebelum itu belum dikasih tahu harus ada 10 data. Awalnya saya udah nemu berapa ya? 6 data. Nah ternyata dari 6 data ini kayaknya ada yang susah kita analisa dan kita butuh lagi kan. Akhirnya kemarin sensei juga menyarankan untuk lewat websitenya kan. Terus oh ya udah akhirnya kita cari juga di website, terus cari juga di Instagramnya buat tambahan nutupin data yang kemungkinan kemarin analisanya kita nggak bisa tentuin sebenarnya. Jadi si data itu dikumpulkan tidak secara personal dulu? Enggak, awalnya kita kayak yaudah yang nemu kumpulin, jadi kita bikinnya awalnya di Canva yang saya pernah liatin ke sensei. Berarti ini semuanya bersama-sama ya? Ngumpulin datanya bersama-sama, analisisnya bersama-sama? Iya. Oke, nanti saya cek ya benar atau tidak. Oke, inisiatif semua orang sama nggak? Apakah ada yang kurang berinisiatif atau kurang berkolaborasi? Coba menurut Bani, siapa yang kurang berkolaborasi untuk proyek ini? dari POV saya sih nggak ada sensei ya. Semuanya tuh inisiatif. Saya mengingatkan ayo ya saya juga ikut juga. Jadi kita kayak ngingetin, ayo kerjain nih. Kalau kamu disuruh menilai Hegar skala 0 sampai 10 berapa kamu nilai kolaborasi Hegar? 8. Naya? Hegar sama. Bukan. Kamu menilai Naya. 9. 9. Oke. Sekarang Naya, berapa nilai untuk Hegar? Hegar 8. Untuk Bani? 8 juga. Oke. Hegar, berapa nilai untuk Bani? 9. Untuk Banaya? Sama 9. Ya, saya udah langsung bisa kebayang sih. Bentar ya. Oke, nah, sekarang artinya kalian menganalisis semuanya dong. Mengumpulkan semua, menganalisis semua. Nggak secara bareng-bareng, cuman kalau by data sama by masuk di jurnal agak berbeda sensei. Jadi pas by data sendiri pas by jurnal, jadi ada yang datanya ngambil sendiri, ada yang misalnya nganalisis data sendiri, ada yang nganalisis orang. Jadi kita kayak misalnya kita kan awalnya kerjain di Google Docs, jadi bisa siapapun masuk ke link itu, jadi ngerjainnya bareng-bareng. Kalau misalnya saya masukin satu data, terus semantika saya belum bikin misalnya, nanti yang lain bakal untuk ngerjain semantiknya gitu. Jadi siapa yang tapi ya intinya berarti kan harusnya saling menguasai satu sama lain dong, ya nggak? Ya apa enggak? Ya saya konfirmasi di habis ini nih.
Iya apa iya? Iya apa enggak? Harusnya iya. Harusnya iya. Kita tes ya kan? Yang lain yang udah ujian tahu kan cara mengkonfirmasinya ya? Sebentar. Saya berikan masukan dulu yang harus diperbaiki. Satu, ini kalian tulitinnya cukup gede nih, 13 ya, masih di bawah 15% sih. Tapi dibanding yang lain cukup gede. Nah, cara menuliskan referensi ini sama nih dengan yang kelompok yang ini. Coba buka yang bagian tujuan penelitian sama definisi semantik aja. Nah, nih. Terus, ini kayak 1993.3 ini pakai ini. Oh, iya saya. Semua referensi harus dengan cara ya. Open 91 apply 80 siapa peneliti ya, cara refernya belum dengan cara memberi sanksi ya. Dah, baik, sekarang tadi ya, sekali lagi saya mau konfirmasi kalian menguasai data ini caranya berarti kan kalau dikerjakan sama-sama saling meriksa gampang nih. Saya paling random aja deh. Data 11 siapa yang mendapatkan data itu? Syahada. Gue deh. Yang ditunjukkan datanya siapa yang mendapatkan itu? Kalau videonya dari Satu, penomoran datanya juga saya- salah ya kalian ya. Kan saya ajarin pakai angka di dalam kurung, kalian pakai huruf A B C D E F G H I J. Kan contohnya ada di template-nya, betul tidak? Betul kan ya, di template-nya pakai nomor ya? Iya betul. Ya, tuh ininya kamu saya jadi bingung nih, data 11 tuh berarti L, Kak yang paling A, oke. Itu siapa? Syahada Jepang Dakwah Senta. Itu siapa yang mendapatkan data? Kalau buat data videonya saya nggak ngerti. Kalau yang semuanya yang oplak, Higar sama saya yang kerjain. Mana? Stop, oke. Nah, berarti Bani yang menganalisis secara lisan. Silakan analisis secara lisan. Termasuk jenis kode alih apa? Situasinya dulu ini bagaimana? Termasuk jenis kode alih apa? Ini satu ya. Saya sebenarnya udah duga ini kayaknya anak nggak ngumpul nih karena font hurufnya aja belang-belang luar biasa. Ntar kalian cek ya. Font hurufnya belang-belang luar biasa. Coba lihat. Bener nggak belang-belang font hurufnya? Iya. Belang-belang banget. Nanti lihat di data 11 ya. Di sini saya nggak tahu di tampilan situ, tapi di tampilan yang saya buka, betul tidak? Iya betul. Jauh banget. Tiga ada 3 jenis font digunakan kan? Fontnya belang-belang banget itu. Artinya mungkin Higar ngerjain jeplok. Bani nggak lihat aja Higar kerjain jeplok. Masing-masing orang jeplok dengan font sendiri-sendiri. Jadi itu tidak dibahas bersama-sama, tidak diperiksa, tidak disisir ulang. Ya, kelihatan banget. Oke. Emang boleh? Yang apa? Silakan. Yang K ya? Yang K itu yang syahada itu Inter-Essential Switching Code itu. Apa? Inter-Essential Switching Code. Kenapa itu dikontekskan ke dalam intersequential switching code? Karena Coba analisis situasinya dulu. Nanti kalau analisis situasinya kamu akan ketemu bagaimana analisis situasinya. Nah, katanya tadi ngerjain bareng-bareng. Bener, kodenya intersequential switching code, tapi kamu nggak tahu alasannya kenapa analisisnya bagaimana, kamu nggak tahu. Ya, oke, dah. Data 10 siapa yang punya? Data 10 itu data J ya berarti ya. Iya. J itu Muslim menurut. Oh ya, satu lagi. Kanji itu tidak dicetak miring. Yang dicetak miring itu hanya huruf-huruf Latin. Walaupun itu kata serapan, bahasa serapan, tapi kalau di dalam artikel yang dicetak miring hanya ditulis dengan huruf Latin. Ya. udah gue bener. Miring nggak? Saya salah nggak? Miring nggak? Oh iya. Iya nggak? Iya miring. Oke,
Muslim no tomodachi wa imasu ka? Ini siapa? Tunggu ada tanya. Oke. Heger. Hah? Egar atau Bani? Heger sama Bani. Muslim. Ya udah kalau gitu berarti nanya yang mana sih? Silakan. Dari mana Muslim? Ya, Muslim. Muslim no tomodachi imasu itu masuknya ke intrasentensial karena secara arti kan apakah kalian punya teman orang Muslim itu masih dalam satu kalimat utuh yang sama. Kalau dalam teori program itu masuknya ke intrasentensial. Terus kalau dari sisi semantiknya kita melihat Muslim ini tuh udah lumayan populer digunakan di Jepangnya sendiri. Nah, justru itu menjadi tidak tepat karena apa? Intersentensial quote kalau dia menggunakan bahasa di dalam satu kalimat beberapa quote yang berbeda. Misal bahasa Indonesia, misalnya hari ini nahannya panas, nahannya hardang. Padahal saya tuh udah mandi. Terus raus pisan, makan campur-campur. Nah, Muslim itu sudah masuk di dalam, kalau di kita istilahnya KBBI-nya sudah masuk di dalam kamus besar bahasa Jepang. Jadi sudah menjadi kata yang diserap menjadi bahasa Jepang. Itu tidak bisa diklaim sebagai intersentensial ya. Intersentensial murni kayak tadi, nahanya hardang kan nggak ada dalam KBBI dong. Nah itu intersentensial. Ya jadi ini tidak tepat datanya. Ya. Kalau tadi syahadah memang belum ada, saya ngecek. Syahadah itu belum ada di dalam apa coba KBBI-nya orang Jepang, kamus Jepang, nggak tahu lagi. Ya harus tahu ya. Nah, syahadat tidak ada, tapi muslimnya sudah ada, ya. Jadi ini tidak tepat datanya, oke? Nah, sekarang data 9, data 9 itu berarti G ya. Data G deh, data G siapa yang punya nih? G itu bunyinya adalah, ini kalian lagi aneh-aneh sih pakai huruf, bikin seseorang yang bingung. Hararu to wa seito na shugensen de konyu shita bla 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 bla. Itu siapa? Pikir juga jangan kalau gitu. F. Ika no Quran no setsu o mite mimashou. Azhar Daigaku Syariah. Oke. Silakan ajar. Analisisnya bagaimana? Jadi kalau dari analisisnya itu untuk data yang barusan itu kan merujuk pada kata syariah. Nah, kata syariah sendiri kalau kata syariah sendiri itu masuk ke dalam intrasentensial switching code sih sensei. Kenapa masuk internasional switching code? Karena kalau saya dari datanya sih dia ada di tengah-tengah kalimat yang masih dalam satu kalimat. Dong, lepas dulu. Oke, dan sekarang perbaikan satu lagi. Coba analisis datanya. Oh iya. Tadi dipakai buat ujian. Oh, udah tadi. Satu aja analisis datanya. Misalnya nih ya, nah ini misalnya boleh. Ini kan situasi ya. Di sini tulisnya jangan semantik ya. Saya tuh semantik tuh maksudnya saya contoh di template itu maksudnya kalau yang ini semantik itu analisis ya. Analisis ganti. Lalu analisis enggak screenshot sih. Enggak ya. Nah, misalnya kata nikah diambil dari bahasa Arab an-nikah yang artinya harfiah, terus sama dengan kekong berupa perjanjian untuk menikah namun memiliki permanen sifat. Menikah dengan bahasa Jepang hanya pernikahan sifat dalam agama Islam terus lagi. Wali mahar meskipun dia jadi diserah dalam pernikahan hanya berfungsi sebagai paket. Analisis ininya mana? Analisis intersentensial. Jadi kembali kamu berarti naruhnya. Nih, tunggu. Yang ini kembali. Ini harusnya di situasi, ini di analisis. Oke. Nah, jadi kan udah benar sih sebenarnya dalam teori mengacu ke teori kelompok. Nah, harusnya kayak gini caranya. Ini yang paling benar nih dari 4 kelompok ini yang paling benar.
cara menganalisis itu mengacu ke teori. Jadi kalau situasi itu hanya menggambarkan bagaimana apa adanya film itu, iklan itu, musik itu, misalnya. Teori itu, analisis itu adalah mengaitkan fakta situasi itu dengan teori. Benar, tapi terbalik tempatnya. Salah sensei, saya ada garisnya di masalah kan kalau teori Udah selesai. teori sosiolinguistiknya itu kan yang poplak itu ya. Nah poplak itu di sini kita nganggapnya nggak terlalu pemaknaannya. Enggak apa-apa, tapi kan kalian kan kayak ini kan ahli kodenya kan? Iya kan poplak kan ini ahli kode kan? Tapi dia nggak pemaknaan. Sekarang gini, fokusnya kan kalian analisisnya adalah pada ahli kodenya, pemaknaan ahli kodenya kan? Pemaknaan ahli kodenya harus mengacu ke teori. Ini yang terbatas di sini. Ini naik ke atas. Ya, oke, yang lain nanti gitu ya. Ini kan mau teori. Oke, perbaiki ya. Ayo, dah, selesai. 45, lanjut. Udah selesai. Udah pulang.